Saya punya sawah dan saya kan nanam ketela. Pas harga nanam itu ketela kuning ya Hmm. dengan harga 150 per sak. Hmm. Nah, sekarang kan sangat anjlok sekali untuk Hmm. hari ini tanggal 15 Desember ini ya. 15 Desember harga satu sak ketela kuning itu cuma Rp70.000. Oh, 70.000 sekarang. tujuh puluh Oh, ribu tadi rupiah informasinya 40.000 ya. Terus? Terus sudah itu kita kan nggak tahu kan kita punya tanam sendiri dan Hmm. kita mesti kan macul kita sewa orang. Nah, nanam kita sewa orang dan kita juga melakukan pemupukan. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi kan kita tidak bisa prediksi pasar seperti apa dan gimana sih pasar itu berjalannya gitu loh maksudnya. Ya ini kita tidak bisa juga mengatakan kita bisa memprediksi pasar dengan ketepatan, dengan tepat lah 100% tepat juga tidak bisa. Jadi mungkin yang bisa melakukan hal ini harusnya kelas negara. Kenapa? Ini bukan berarti kita mau membebankan semua hal ke negara ya. Tapi tidak, di sini di Indonesia ada Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Seharusnya kalau Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian lah yang sangat-sangat berkecimpung di dunia pertanian itu bisa mengatur pasar untuk para petani kita. Misal, oh ini ada musim yang cocok untuk ketela dan Indonesia punya potensi untuk melakukan ekspor, misal ini ya, saya tidak tahu data akuratnya, punya potensi untuk ekspor dan diekspor ke luar negeri misal. Lah, di situ kalau bisa seperti dinas pertanian di daerah-daerah misal penghasil-penghasil ketela itu ada koperasi yang bisa menjadwalkan mitra-mitranya, karena kalau koperasi yang didirikan oleh negara otomatis kan eh, orientasi mereka bukan pada profitnya, tapi orientasi mereka pada bagaimana petani supaya bisa maju kayak gitu ya. Tapi kalau swasta kan otomatis mereka ke profit pribadi kayak gitu. Nah, seandainya kan di negara ini ada koperasi khusus untuk pertanian, khusus lah, mungkin ada tapi di daerah saya tidak ada, kenyataannya di daerah sini tidak ada. Dan sering kita temui kayak petani ketela pun mereka tiba-tiba harganya murah sekali. Tapi kalau ada koperasi yang khusus menangani pertanian, itu milik negara ya, milik dari dinas pertanian ya, mengatur sistem koperasi. Sistem koperasinya di situ mengatur, bukan mengatur teknis budidayanya karena sudah ada penyuluhnya, tapi mengatur supaya harga itu stabil. Misal, oh ini musim tela, di daerah sini silahkan tanam tela untuk nanti disetokkan ke daerah sini, dikirim ke daerah tidak ekspor pun lah ke daerah lain yang tidak mungkin memproduksi ketela kayak gitu. Harusnya bisa ada pengaturan seperti itu. Tapi kenyataannya saya secara pribadi menilai negara kurang hadir di pertanian. Oke lah, kata siapa ndak hadir-hadir, memberi sumbangan traktor, memberi sumbangan pupuk lah. Tidak sesimpel di situ kalau pertanian itu. Petani saya yakin akan mampu sekali membeli pupuk tanpa subsidi pemerintah, membeli pestisida tanpa subsidi pemerintah, jikalau hasil panen mereka itu terjamin, harga panennya terjamin. Nah itu, harga panen terjamin, otomatis keuangan dari petani itu akan stabil dan mereka pasti mampu, mau beli pupuk apapun, mau beli pestisida jenis apapun pasti mampu. Tapi kalau kita tidak, negara kita kan lebih fokus mensubsidi pupuk, lebih fokus memberi bantuan traktor. Ya itu baik, tapi kurang mengena. Tuh. Tapi kalau dibantu terkait harga panen, ekonomi stabil, kita tidak akan susah membeli pupuk-pupuk itu. Oke lah, kalau pengawasan negara selama ini harusnya selain di pemasaran, pengawasan di pembenihan. Kalau di pembenihannya saya kira sudah berjalan bagus, baik, sesuai harapan karena sudah sertifikasi, ada ISO, ada macam-macam di pertanian itu. Tapi saya kira sekarang perlu untuk Kementerian Pertanian itu menjamin kestabilan harga produk-produk pertanian kita. Petani itu saya yakin mau bergabung dengan program pemerintah asal program itu sama-sama menguntungkan untuk petani. Nah, kalau petani untung, otomatis mereka akan rajin bayar pajak, negara untung. Kayak gitu, sama-sama untung lah kalau melakukan sistem seperti itu. Ya, tapi ya ini hanya masukan sih. Kita
Kita hanya orang lapang yang mungkin kurang tahu data ya, kurang paham data. Kita hanya melihat kenyataan di lapang. Di lapang itu kenyataannya seperti ini kayak gitu. Ya semoga saja suatu saat nanti Menteri Pertanian kita tidak lagi hanya fokus memberi subsidi di pupuk, bantuan traktor dan itu, tapi juga memikirkan harga jual petani kayak gitu. Semoga saja bisa. Makanya sering-sering ngopi sama petani, Pak. Ya. Dan lucunya kalau kita bicara tentang pertanian, dinas pertanian kita ini luar biasa. Setiap kabupaten itu ada dinas pertaniannya. Tapi saya terus terang sudah bertani sudah bertahun-tahun lah. Sekalipun saya belum pernah ketemu yang namanya dengan penyuluh pertanian. Ngobrol dengan para penyuluh pertanian. Saya belum pernah ketemu. Ya mungkin karena memang saya yang belum rezeki ketemu mereka, atau mereka yang memang sibuk sehingga sulit sekali untuk ketemu kita kayak gitu. Soalnya sepengetahuan saya kalau ke penyuluh pertanian itu terlalu mengutamakan ke koperasi Operasi apa? seperti kayak di desa saya itu operasinya namanya buat kita mengumpulkan petani tapi hanya mengumpulkan dan untuk membicarakan sesuatu ini tapi nggak ada, cuma kita bicarakan saja, nggak ada perbuatan, Actionnya nggak ada. Bukan ada. koperasi, mungkin kelompok ya. Kelompok tani Ya kalau kelompok tani itu banyak, sangat banyak sekali, sangat banyak. Dan endingnya juga kelompok tani itu hanya akan membahas penyaluran pupuknya. Banyak, iya sudah, itu mau diterima atau enggak, kenyataannya di situ. Wow, ini pupuk subsidi boleh ke kelompok tani A, ke kelompok tani B, kelompok tani C. Mereka tidak membicarakan bagaimana nanti hasil panen ini bisa terjual dengan harga yang standar lah, tidak terlalu mahal juga, standar supaya petani tidak rugi. Hadirnya, makanya saya bilang tadi, hadirnya dinas pertanian itu harusnya bukan hanya hadir di itu, bukan hanya menghadir bagaimana menata pupuk, bukan hanya itu, harusnya hadirnya itu kompleksnya hadir di bagaimana harga di petani itu bisa stabil, standar. Kalau standar apa? Pembeli mampu membeli produk pertanian, si petani tidak rugi menjual produk pertanian, sehingga tadi semua bisa dicapai. Ketika sama-sama berjalan secara putarannya bagus, rodanya bagus, putarannya, ekonomi juga bagus, semua pasti bisa berjalan dengan mudah kayak gitu ya. Tapi memang kenyataannya di lapang sih tidak semudah itu untuk merubah itu, tapi minimal jika ada usaha yang seperti itu dan petani tahu, petani mulai percaya, oh koperasi yang didirikan dinas pertanian atau sistem apapun lah oleh dinas pertanian, kementerian pertanian itu cocok untuk kita, ternyata pasti saya yakin banyak orang yang mau ikut serta, berperan serta di situ karena ada efek nyatanya kayak gitu. Ini obrolan penting dari orang tidak penting ya kan? ya benar, Kita kan orang tidak penting, tapi saya kira ini obrolan penting dari orang yang tidak penting. Soalnya semoga saja orang-orang tidak penting kayak kita ini bisa didengar lah suaranya oleh pejabat-pejabat kita, pejabat daerah Kabupaten Lumajang, Pak Thorikul Hak utama yang paling dekat dengan kita kayak gitu ya, Bu Indah yang katanya sangat merakyat kayak gitu. Semoga ini didengar apresiasi kita. Bukan apresiasi apa ya? Pendapat kita semoga bisa dengar. Kalau dikira nanti pendapat ini bagus ya semoga bisa digunakan, tapi kalau yang tidak bagus ya tidak apa-apa, mungkin ada tawaran program yang lebih bagus, kita sebagai petani is oke, mau lah. orang yang tidak penting tapi kita tahu gimana sih rasanya ada di bawah ya mungkin kan kalau bahasa gampangnya pentingnya kita itu pas pilkada saja ya. Itu baru kita terlihat penting. Kalau ya hari-hari biasa ini ya mungkin penting, tapi nggak sepenting pilkada kayak gitu ya. Apa? Bagi bapak-bapak yang di luar sana yang pengen tahu gimana enaknya ada di bawah, sering-sering ke bawah ngopi-ngopi bos. Aja ngopi. Ya ginilah di sawah ngopi, diskusi nggak penting. Diskusi penting dari orang yang nggak penting sambil ngopi. Biar tahu rasanya di bawah seperti apa bapak-bapak. Ya, semoga diskusi kita kali ini nih
membawa manfaat untuk viewer saya yang masih 10, 17, 20 kali mentok, 1000 kali, 5000 kali mentok sudah. Semoga nanti mungkin bulan ini nggak didengar, mungkin bulan depan nggak didengar, mungkin 3 bulan lagi nggak didengar, mungkin tahun depan nggak didengar, mungkin nggak didengar sama sekali, atau ada harapan nanti 10 tahun lagi didengar oleh anak cucu kita, 20-30 tahun lagi akhirnya mereka punya inisiatif yang lebih baik untuk memajukan pertanian Indonesia, sehingga tidak lagi yang namanya impor why. Semoga kita bisa menjadi negara yang berdaulat, bisa ekspor, bisa mencukupi, minimal tidak usah ekspor lah, bisa mencukupi suplai kebutuhan pertanian nasional. Tanah kita tanah surga katanya. katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.